Gimana sih rasanya jadi selebgram? Cupi, cuap-cuap sambil ngopi. Nah, daripada Sobat Indium pada penasaran, langsung aja sih datengin bintang tamu yang luar biasa, cewek-cewek yang cute banget. Dari samping saya sih ada Kak Dona. Halo, ini nanti ada sound-soundnya ya. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Karena cari sound yang cute ya, karena Kak Dona hari ini sangat cute Yeay, sekali. biar nggak bosan Kak Sesi. Aduh ya Allah. Kan Kak Sesi sering banget nih ketemu Madonna ya. Iya makanya. Nah, tapi Sobat Indium semuanya pasti masih udah jarang banget nih ngelihat Kak Dona di kameran. Hari ini spesial kita datengin Kak Dona, kita mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Asik. Dan Ngobrol apa nih? wah banyak Banyak kita pokoknya. ngobrolin dari A sampai Z gitu ya. Kak Dona ngapain aja kira-kira. Dan yang pasti penting banget aku tanyain Kak Dona gimana kabarnya. Alhamdulillah baik luar biasa. Kak Sesi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Sehat selalu, adem banget ya suaranya dengan Kak Dona gitu ya. Nah semoga Sobat Indium semuanya tetap semangat gitu ya puasanya, karena kita masih di bulan Ramadan gitu ya, luar biasa hari ini. Dan aku mau tanya juga nih Kak Dona, gimana puasa Ramadannya? Alhamdulillah lancar, tapi ada yang bolong. Oh, alhamdulillah ada yang Musafir bolong. soalnya. Sih, tapi nggak apa-apa kan saya biasanya makan Oh iya benar, pasti bolong sih ya. keistimewaan seorang Betul, perempuan betul, gitu betul. ya. Dan ngomongin soal perempuan nih Kak Dona. Kak Dona ini Mm-mm. kan adalah seorang sosok content creator Oke. dan juga mungkin biasanya orang sering sebutnya adalah seorang selebgram Atau influenza. atau influencer. Bukan influencer. Sebenarnya Kak Dona Mhm. itu lebih seneng dipanggil sebagai seorang Seorang konten kreator. content Mhm. creator. Karena kalau misalnya orang lain ngomongnya itu influencer atau Mhm. selebgram, itu kan berarti orang lain aja yang nilai gitu. Kalau Oke. misalnya saya bilang, "Oh, saya sebagai influencer," tuh kayaknya kayak agak sombong sekali gitu ya. Kalau menurut saya Kayak gitu aku sih. sudah menginfluence berapa banyak orang gitu Nah kan. kayak gitu. Jadi aku lebih sukanya aku adalah orang yang suka bikin konten. Oke, content Iya. creator. Dan tenang Kak Dona, kita bakal ngobrol lebih panjang kali lebar banget Oh karena ya? kita kali ini ada di segmen Cupi. Oke. Cuap-cuap sambil Ngopi. ngopi. Yeay. Oke. Nah, sebenarnya kita udah buka puasa ini ya, Oke. karena segmen sebenarnya kita boleh aja nih buat minum gitu ya, karena kita tetap menghargai teman-teman Menghargai yang yang lagi masih puasa. berpuasa. Siap. Jadi di segmen Cupi ini biasanya Kak Mhm. Dona kita mau ngajak bintang tamu kita untuk ngobrolin banyak hal seru, yang jelas kita lebih ngobrolin santai. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang Kak Dona tuh lebih senang dipanggil sebagai seorang content Betul creator. sekali Kak Sesi. Nah, Kak Dona sebenarnya kesibukan Kak Dona nih sebagai Mhm. seorang content creator tuh apa aja sih Kak? Aku Oke. penasaran sebenarnya nih. Sebenarnya selain konten kreator aku juga kuliah nih Kak Sesi. Oke. Karena memang kuliahnya itu kan beasiswa, dapat dari karena konten juga. Luar Gitu. biasa. Jadi lebih baik aku sinkronin antara kerja konten Oke. sama kuliahnya gitu. Jadi emang agak susah sih, tapi kemarin memang aku baru resign Kak Sesi. Jadi memang aku bekerja di institusi gitu ya. Oke. Jadi emang aku sempat resign. Jadi Mhm. resign karena memang mau fokusin di konten kreator. Karena aku melihat kayak peluang, terus juga ternyata passion-ku di sana, terus bisa bereksplorasi secara bebas gitu ya, Yes. bebas berpendapat, bebas tanpa ada ikatan. Jadi aku lebih kayak, oh ini kayaknya pilihan aku nih gitu. Jadi memang kesibukannya itu ya konten, ngonsepin ide kontennya, terus koordinasi sama teman-teman, take konten dan ngedit sekarang ada timnya gitu. Wow, luar biasa banget ya. Tapi berarti Kak Dona pernah sempat duduk di bangku Di bangku sebagai apa? karyawan, Oh bukan iya, betul bangku sekali, sekolah lagi benar nih, bangku benar karyawan. benar. Bangku karyawan itu saya merasakan bahwa apa ya, banyak hal yang dipelajari sih. Jadi tidak pernah menyesali itu, tapi Oke. memang banyak pelajaran yang didapat gitu. Jadi kita bisa merasakan sebagai karyawan dan sekarang bahkan istilahnya punya tim-tim gitu. Jadi bisa ngerasain yang dirasain dulu gitu. Iya iya, Jadi benar. lebih relate sih jatuhnya dan memanusiakan manusia ya pastinya. Oh itu yang paling Gitu. penting banget nih. Tapi seru sih Kak Dona, aku Mhm. ngerasain kayak aku lihat keseharian Kak Dona dari mulai bangun pagi itu udah harus bikin konten dulu Ah, menyapa iya, para followers gitu luar ya. Karena biasa. belum afdol kalau belum disapa Kak Dona. Selamat pagi, selamat pagi Selamat ya. pagi, biasa selamat pagi Dona, Nah, selamat iya. pagi Iya, teman-teman gitu. karena aku lihat di hashtag bio-nya Kak Dona ada Heeh. Dona bicara Dona gitu bicara, kan betul, sekarang. betul. Kayak belum afdol kalau belum menyapa si Benar followernya. Terus sekali. habis itu masih kesibukan kuliah. Kuliah Benar. biasanya tapi pagi, siang, sore atau Pasti malam Kak oh Sesi, ambilnya kelas heeh. malam? Dulu tuh aku biasanya nih kerja dulu, terus Mhm. sambil ngonten, terus Oke. kerja lagi, ngonten lagi, malamnya kuliah. Mati nggak Kak Sesi? Tapi Waduh. nyatanya masih sehat bugar luar biasa loh di sini. Sehat bugar, alhamdulillah. Lebihnya exhausted sih, mungkin kecapean ya. Tapi dari situ aku ngerasa kayaknya ada beberapa yang harus dieliminasi Ya, nih ya, gitu. ya. Akhirnya dieliminasi dan akhirnya sudah dapat nih polanya. Akhirnya berjalan alhamdulillah. Lebih fokus dan lebih terarah gitu. Nah iya benar,
sumpah gitu. aku juga ngerasa ngeliat kayak Kak Dona nih sekarang lebih kerasa lebih sesuai passion. Sampai Gitu. kadang aku lihat kemarin, karena aku sebagai followers Kak Dona juga nih ya Sobat Yeay. Indiom. Tapi nggak nge-like Kak Sesi kayaknya nggak ada nge-like deh. Aku lihat kayaknya Ada nggak ada Kak, mungkin like-nya. karena terlalu banyak nih yang nge-like postingan Kak Dona gitu kan. Oke Aku lihat Kak deh. Dona karena saking senengnya gitu ya dari pagi sampai Mhm, sore, dari mulai nge-host, dari mhm, mulai bikin konten, bahkan betul. sekarang udah mulai ngisi sebagai Iya. konten kreator segala macam, sampai tumbang kan ya Iya, kemarin. tambah masuk rumah sakit saya, tiba-tiba panas ya kan? Tiba-tiba masuk rumah Tiba-tiba sakit. panas, Nah itu kadang bener. kadang kita suka lupa nggak sih kalau Suka misalnya lupa. kita udah suka sama sesuatu, sampai akhirnya Mhm. kita Too nggak much, sadar kalau berlebihan iya, ya, lama-lama kita lupa untuk taking care of myself nah gitu, itu take sih. care badan kita sendiri. Kadang lupa kita merasakan bahwa, oh kita kerja terus kerja terus kerja terus, ternyata juga perlu istirahat, Iya, aku juga gitu. mau reminder buat Kak Dona Mhm. jangan lupa jaga kesehatan Iya, ya. terima Cute kasih. banget. Gemes Oke, sekali Kak Sesi ini. Kak Dona. Tapi Heeh. sebenarnya nih Kak Dona tuh, jauh lebih seneng dengan, job, aku bilangnya job ya, karena mungkin Boleh sekarang ini boleh. jadi profesinya Kak Dona. Profesi, benar. Sebagai konten kreator sekarang atau mungkin, kalau dikasih kesempatan lagi nih akan lebih pilih untuk balik menjadi karyawan gitu ya, ikut Oke orang? oke. Boleh. Sebenarnya tuh karena aku dulu S1-nya teknik industri Kak Sesi. Jadi tuh aku masih senang dengan dunia seperti kayak oil and gas company dan lain-lain Mmm, gitu. Jadi aku ingin ya kalau kita kan nggak tahu ya kesempatan atau peluang ke depan tuh seperti apa gitu. Jadi oke. aku pengen pengen, mungkin berkecimpung di dunia sana juga kita nggak tahu ya Mhm rezekinya mhm. gimana. Tapi yang ada sekarang itu ya mungkin kalau passion-nya sekarang seperti ini, melihat orang-orang itu kayak apa ya, senang atau seneng istilahnya kan jadi hashtag Dona Bicara itu tidak hanya Dona bicara atau ngobrolin sesuatu aja Kak Sesi. Iya. Jadi maknanya adalah, banyak orang-orang itu yang nanya tips and trick seputar public speaking. Nah Iya. dari situ aku ngerasa kayak ya udah aku bikin segmen Dona Bicara, Mhm. yang itu isinya adalah, keluhan-keluhan teman-teman semua saat di depan umum atau public speaking. Mhm Nah dari mhm. situ aku bikin segmen yang Dona Bicara. Jadi apapun untuk motivate mereka, aku Iya. biasanya bikin, konsep Dona Bicara itu. Jadi memang karena kepuasan yang tidak didapatkan saat bekerja, contoh kayak, "Oh terima kasih ya Kak Dona, berkat Kak Dona mungkin aku bisa jadi semangat ngonten, Mmm, terus berkat Kak Dona mungkin bisa aku jadi percaya diri." Itu yang membuat aku kayak, tidak pernah menyerah untuk bikin konten gitu. Jadi walaupun nih, viewersnya nggak terlalu tinggi kayak yang, oke. misal konten-konten apa yang lucu-lucu, tapi Mhm. ternyata itu isinya, "Oh terima kasih Kak, berkat konten ini tuh Impactful. apa istilahnya, berarti banget buat aku." Nah, hal-hal yang kayak gitu yang bikin aku kayak, "Oh ya udah, kita tuh bikin konten bukan hanya untuk mencari engage, Mmm, walaupun itu penting, betul. tapi kita juga harus impactful atau ada makna tersendiri yang kita bisa kasih," gitu. Lebih kayak gitu sih Kak Sesi. Jadi kayak Keren. bikin konten bukan sebuah beban, jadi kita bikin konten yang kita seneng aja gitu. Beberapa teman-teman aku kalau udah mengerti ya biasanya teman-teman itu aku bilang, "Aku pengen banget bikin konten karya videonya ya." Oke, nanti Terus kita juga dilihat tampilkan deh. gitu. Jadi kontennya itu isinya adalah menyemangati untuk seluruh perempuan Mhm. dimanapun berada, bahwa kita tuh cantik apa adanya. Nah Wah, dari situ aku cerita kalau misalnya kita tanpa make up pun kita cantik, kita tanpa operasi pun kita cantik, jadi emang yes. cantik apa adanya. Nah itu konten tidak ada makna untuk berbisnis, tidak ada makna untuk istilahnya paid atau segala Iya macam, ya iya. aku bikin konten karena aku suka dan aku ingin memberikan bahwa kita semua itu cantik di mata Iya yang tepat. Nah, gitu nggak? iya, itu Nanti ada cowok-cowok gitu ya? iya makanya itu cowok-cowok sampai nggak kedip loh, Kak. Cantik di mata yang tepat. Gitu, Ya itu sih, Kak. itu sih. Menurutku aku sebagai seorang followersnya Kak Mhm Dona gitu ya, mhm ini aku memandang sebagai point of view-nya aku followers Kak Dona. mhm Itu satu hal yang mungkin jadi ketertarikan mhm kenapa aku sampai sekarang masih follow dan juga intens untuk ikutin konten mhm Kak Dona. Yang nggak aku dapat dari konten creator yang lain adalah Kak mhm Dona ini kasih banyak tips gitu ya, mhm bahkan nggak cuman tips kayak Kakak tuh lebih sering dengerin nih apa aja yang di mhm. netizen pengen, kayak misal Betul. Kak Dona berbagi tentang public speaking. Nah itu Mhm. aku juga padahal kan sebenarnya Kak Dona bikin-bikin konten aja nggak harus tentang ngajarin public speaking juga Betul bisa. betul betul Tapi karena Kak Dona ngerasa Kak Dona punya passion itu, Kak Dona bisa ngajarin orang lain, terus betul. juga pengen ngajakin buat para wanita untuk be yourself. Betul sekali. Nah itu yang bikin, aku ngerasa bahwa content creator itu nggak cuman sebatas bikin konten, di-like, dapat, kerjasama endorsement Betul segala betul sekali. macam, tapi juga bisa
tadi tuh yang bisa Iya. meng-influence yang Benar lainnya. benar sekali Kak Sesi. Jadi itu yang bikin aku semangat sih Kak Sesi. Jadi mungkin bagian bonus itu adalah Mmm, kerja sama brand segala oke. macam itu adalah bonus. Terus tapi jangan lupa kita tuh punya istilahnya ego atau kepuasan batin yang perlu kita eksplorasikan Apa tuh? gitu. Ya mungkin kayak tadi ngasih Ya tips ya kayak ya gitu. ya. Terus kalau aku suka main olahraga terus aku nge-share tuh aku ngerasa kayak, oh aku tuh positive vibes yang pengen bikin orang-orang tuh juga sehat gitu. Ya. Jadi walaupun ya behind mungkin sehari-hari kita tak lepas dari adanya kekurangan ya Kak Sesi, Mmm, apalagi manusia. betul. Yang kita tampilkan di sosial media itu hanya secuplikan beberapa detik kehidupan yang ingin kita sharing. Ada beberapa mungkin kehidupan yang kita tidak sharing, Ya. yang itu mungkin menurut saya, oh tidak perlu di-sharing karena mungkin, tidak banyak value yang bisa didapat untuk Mmm, teman-teman. Jadi emang filteringnya emang agak kenceng kalau aku pribadi. oke Jadi oke. contoh ya Kak Sesi, karena ini lagi isu banyak banget misal kayak judi Ya segala ya. macam ya, aku nggak pernah ngambil Kak Sesi, karena itu bener-bener masuk ke integritas aku. Aku nggak Mmm, mau bikin followers-followers aku itu kayak jadi mikir ke arah mikir yang sana ke ya? arah Mmm, sana banget gitu. mmm. Walaupun kalau misalnya yang trading-trading kayak gitu kan kenceng banget kalau endorse Kak Ya Sesi. ya ya Wah ya. berjuta-juta pun dia untuk story aja, satu story pun dia mau loh Kak Sesi. Nah ini fun fact yang mau Nah aku tanyain di sini nih Kak nah, Dona. itu makanya sangat tergiur kenapa mungkin beberapa tokoh sangat tergiur karena ya memang ya begitu. Nah itu dia, Heeh, itu ini dia. yang mau aku tanyain ke Kak Dona Heeh, sih. Karena sebenarnya mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu ya. mhm, Kadang kan kita mikirnya, ah paling kalau misal konten creator mah apa aja diambil yang penting betul. ada Ah, cuannya gitu kan. tidak bagi saya Nah, gitu. mungkin Kak Dona tapi pernah nggak sih Kak dapet, klien gitu ya, klien yang seakan mungkin Kak Dona itu nggak sesuai dengan value-nya Kak Mhm Dona, mhm. tapi dia kayak maksa atau mungkin sebenarnya klien-klien kayak apa sih yang mungkin Kak Dona tuh, tadi disclaimer untuk, "Kayaknya aku nggak bisa diambil yang Mhm seperti mhm. ini." Tadi kan contohnya satu. Oke, kalau masalah seperti itu mungkin yang ke arah negatif banget sih, misal lebih ke minuman Oke. keras gitu-gitu kan yang bener-bener janganlah Mhm. apalagi, untuk, istilahnya kan banyak ya, kita nggak bisa filtering segmen kita yang dilihat itu yang usia berapa, Ya 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 eksplorasi ya ya. sedalam reels Instagram maupun TikTok itu kan sangat luas. Maka dari itu yang Mhm. kayak gitu kita filtering jangan sampai bawa negatif. Oke. Apalagi kayak judi trading itu aku nggak pernah ngambil sama sekali, pernah nih Kak sesi hampir ambil. Jadi gini, dia ngomongnya itu bukan trading-nya, Oh, tapi dia halus ya ngomongnya? ngomongnya gini, "Kak ini aku ada clotting-an jaket," gitu Kak, "nanti tinggal difoto aja Kak, Mhm. nanti gini." Aku kira itu produknya adalah jaket. Terus pas aku lihat barangnya datang gitu, terus ternyata ada tulisannya slot berapa-berapa gitu, terus disuruh foto Mmm. aja. Lah aku bilang, "Lah ini kan judi, wes kembaliin aja uangnya, habis itu kalau mau dikembaliin barangnya silakan, kalau enggak." Dia marah. Dia marah, bener-bener marah. Wow. Terus aku balikin aja uangnya. Kan dia dia kan berarti istilahnya strategi licik Iya iya dong, iya. strategi licik Karena kan. mungkin tahu Kak Dona nggak akan ambil, jadi dia akan Betul selipin pakai strategi betul yang lain. betul, itu sih yang bahaya. Jadi, manajerku agak lebih filtering yang hal-hal kayak gitu, Oh, gitu. iya Jangan iya, sampai bener hal-hal bener. kayak gitu kena lagi gitu. Karena aku memang, pasti 100% nggak akan ambil. Karena itu akan merusak integritas, merusak merusak pendidikan Indonesia juga, karena hal Mhm. kayak gitu kan dia nambah terus nafsu ya, Iya nambah iya nambah iya iya nambah iya. terus akhirnya jadi malas, tidak bekerja, tidak belajar, kayak gitu. Bener sih. Nah, insight kayak gini mungkin yang teman-teman Sobat Indium semuanya nggak Mhm, pasti dapet kalau iya, nggak tahu. Kadang kan kita mhm, cuma ngelihat kayak, ah konten kreator pasti cuma promosi heeh, apa aja yang pengen oh dijual tidak, gitu. Padahal ternyata di balik itu ada mhm, juga yang mungkin kena iya klien yang benar seperti benar itu. benar. Tapi kalau misal DM netizen Ah, gitu kan, waduh, kita kan nggak bisa nih Kak mhm, menghindari namanya haters. heeh, Nah haters, itu Kak Dona tuh pernah nggak sih, atau mungkin sering nggak baca-bacain komen atau mungkin DM-DM mhm, tentang mereka yang kadang nge-hate Kak heeh, Dona segala macam nih? Banyak Kak Sesi. Gimana Kayak banyak yang nge-hate contohnya Kak aja Dona? istilahnya Nabi Muhammad aja yang seluar biasa Heeh, sempurna itu menurut kita ya, mmm, itu pasti selalu ada aja yang benci, apalagi mmm, kita yang cuma manusia seperti ini yang hanya ya butiran-butiran debu Allah, ini ya, ya Allah. Aku tuh merasa aduh pasti selalu ada positif dan negatifnya. mmm, Maksud aku selalu ada yang suka dan ada yang nggak suka. Nah kalau nggak suka aku lebih kayak ngebaca terus aku kayak berkaca sih. Kadang karena ada Mbak Abi ya, Mbak Abi ini kan tim aku iya cewek iya ya. iya iya, Jadi aku memang butuh, support yang kayak misal, aku pakai baju ini bagus nggak? Pakai iya baju iya ini iya, sopan nggak?" Karena dia seorang perempuan iya gitu. iya iya, Kalau aku nanyanya sama Ansor nih ya, aku nanya sama Mas Ansor gitu. "Mas Ansor ini bagus nggak?" "Oh bagus
bagus. Kayak laki-laki kan ngomong Iya kan iya. bagus gitu Coba kan. tanya ke timku aja pasti, Iya. "Bagus Kak Mas bagus cakep Kak." nggak hari ini? Cakep, jempol semua ya kan. Nah kalau cewek kan ngerasa, oh cocok enggak hari Iya ini iya iya. pakaiannya gimana, terlalu terbuka enggak, sopan enggak, Mhm kayak mhm. gitu-gitu. Nah jadi aku lebih menanyakan lebih secara, eee, profesional aja sih, nanyanya lebih ke tim aja, "Oh gimana nih, pantas nggak?" Kayak Iya gitu. iya iya. Nah kalau misalnya ada yang negatif tuh ada Kak Sesi, waktu itu hanya tentang rambut Kak Sesi. Waktu itu rambut aku itu belum di-makeover sama Koli Kwang, jadi waktu itu rambutnya itu rada panjang kayak kurang ngebentuk gitu. Oke. Terus aku rambutnya itu ada satu gini yang kayak ke depan gitu loh, Ya karena aku Allah ya ngerasa takut Allah. gemuk gitu kan. Oke, Terus ada ditambahin yang nge-hate pipi aku kayak ya? gini gak sih, apa namanya, "Kak bisa nggak sih lebih elegan dikit?" Gitu. Elegan elegan dia bilang, "Elegan dikit tuh maksud saya rambutnya itu ya udah diurai aja atau diikat, nggak usah ada yang keluarin-keluarin dikit," gitu kan. Terus aku kebetulan waktu itu loh aku kan kerja sama sama Koli Kwang ya. Iya Koli iya. Kwang itu yang dia benar-benar hairdresser yang luar biasa di Mhm. Kota Semarang, jadi emang terbaik di Kota Semarang. Terus, kebetulan Koli itu mau makeover rambut aku. Nah Oke. kebetulan, "Oke kok, aku mau deh," gitu. Terus dia ngebentuk rambut aku yang bener-bener jadi kayak kurus, terus ngebentuk contouring layering Iya gitu. iya. Terus ternyata dia tetap aja nge-hate kayak, "Oh kelihatan banget Kak jadi gemuk banget," segala macam. Padahal orang-orang yang ngelihat kontenku habis di-makeover, itu tuh banyak Mhm. yang kayak pujian Iya. bagus, yang fresh Aku kayak pun gitu loh, suka banget. gitu kan. Nah terus tapi dia tuh maupun haters tuh ya, maupun kita mau bergerak apapun ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, mau kita gendut, gemuk, cantik, enggak, pasti dia selalu mencari Mencari sisi kesalahan kita. jelek, bener. Udah deh pasti gitu. Sedangkan kalau misalnya orang yang bener-bener pure ya, orang yang Iya. bener-bener pure dengan istilahnya objektif banget nih, dia pasti bakal ngelihat sisi istilahnya kelebihan kita. Iya Oh, iya iya. ini tuh ternyata seperti ini gitu. Jadi emang ya begitulah yang Masih namanya banyak manusia ya, tapi Kak Dona pasti bervariam. masih baca kan? Pasti baca. Tapi baper nggak Kak? Enggak Sekarang? sih, enggak. Sekarang udah nggak? Enggak. Sekarang udah di tahap itu? Mhm. Awal-awal sempet baper? Baper sedikit Keren gitu. sih. Itu Tapi kita filtering aja sih Kak mhm. Sesi. Karena memang manusia ya. Ya Iya. gitu deh. Itu sih Kak, kadang aku aja mungkin ya walaupun followersku nggak banyak gitu ya, Mhm. kadang ada beberapa orang nggak dikenal misal komen ke arah negatif aja tuh kayak kita Mhm. bapernya bukan main, kepikiran. Aku nggak Betul. bayangin dengan followers Kak Dona yang segini, misal ada beberapa orang yang nge-hate tuh dan Kak Dona bisa memfilter itu dengan Mhm baik tuh kayak mhm menurutku udah amazed banget. mhm Makanya mhm. aku keren sih sama teman-teman content creator di luar sana. Betul. Tetap Mentalnya semangat kuat bikin mentalnya kuat bener, banget. mentalnya dilatih sama Heeh, netizen bener kan. bener. Apalagi pas main bola juga tuh. Ada Oh iya? pas main bola itu jadi di TikTok tuh bilang gini, bikin konten main bola silang, Mhm. bikin konten centang gitu kan. Terus aku langsung aja tunjukin video Mmm. aku ngegolin, udah diem deh dia. "Hehe Kak maaf bercanda." Kalau nggak digituin dia kan nggak diem. Bener nggak? Ya biasalah, Iya. emang cuman berani di tulisan Iya biasanya, tapi bener. nggak apa sih keren Kak Dona emang membalasnya dengan segala konten positif dan prestasi Kak Betul. Dona. Nah, ini sekalian literasi digital ya, Kak Sesi. Boleh Jadi boleh. lebih baik kita itu kalau misalnya ada hate yang kita pengen sampaikan lebih baik diem aja. Jadi kita Yes. bisa mengendalikan jari kita untuk lebih Mhm, aware kalau misalnya betul. kita nggak suka udah simpen aja. Karena kita nggak tahu tuh kali aja itu, perkataan kita bisa Menyakiti, kemana mana-mana benar. menyakiti, bisa masuk ke undang-undang ITE yang itu Ya, berbahaya betul betul. gitu. Jadi lebih aware aja, awareness-nya kita bangun gitu. Jangan sampai kita menyakiti orang lain atau pencemaran nama baik atau segala macamnya Iya gitu, iya. kita hindari. Nah biasanya banyak itu bocil-bocil Kak Ah, Dona, yang masih belum lagi. ngerti kayak mereka cuman menggunakan sosial media tuh ya sesuai mereka aja Iya gitu, mereka nggak bener, ngerti kayak harus sumbu pendek bijaknya ya? iya, Heeh, bener. itu makanya harus aware juga nih buat Heeh, teman-teman betul semuanya. Semoga aja Sobat Indihome nggak ada ya yang melakukan hal-hal seperti ini. Karena kita betul. karena Kak Dona sebagai konten kreator juga manusia gitu Kita kan ya. manusia, kita semua manusia. Jadi kita harus saling menghargailah satu sama Ya, lainnya. betul sekali, jos. Terus Kak Dona nih, aku juga Mhm, penasaran gitu kan, sebagai heeh. konten creator itu Oke. kan kayak mungkin kita kan nggak, namanya mungkin konten creator kan kalau pas jobnya lagi banyak ya alhamdulillah, Oke. cuman kayak pas kemarin aku ingat banget zaman-zaman pandemi Mhm. gitu ya, kadang ya ada juga yang naik karena mungkin lebih banyak yang online, Betul tapi betul. mungkin kayak misal untuk event-event yang visit segala macam kan pasti akan Masih berkurang. turun ya, Nah, mhm. kalau Kak Dona sendiri nih, misal untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu, Kak Mhm. Dona apakah masih
Kak Dona tuh mau ke arah mana sih Oke. konten Kak Dona? Apakah Kak Mhm. Dona masih akan menjadi Dona yang sekarang Mhm. atau mungkin Kak Dona udah kepikiran kira-kira aku 2 tahun, 3 tahun lagi menjadi content creator mau kayak apa nih Oke gitu? oke. Aku lebih kayak ke depan itu rencananya jadi aku memang nambah tim. Jadi Mmm, sekarang dulu tuh 4, sekarang 5, terus aku wow, maksimalin, mungkin nanti nambah-nambah lagi ya. Jadi pengen ke arah pertama pasti YouTube, jadi kayak lebih mmm, proper dan aku lebih pengen tadi segmen Dona Bicara itu dibanyakin. Jadi lebih oke. kuantitinya dibanyakin, terus tetap kalau misalnya bagian brand segala macam tetap kerja sama, terus aku harus memang nge-build kayak service-nya itu emang bagus gitu Kak Servi kan sampean, Anak Kak servis ya, Kak, Sesi. ya? Kak Sesi, Oke. jadi kayak lebih, apa ya, lebih aku jalin hubungan baiknya Iya iya gitu. iya. Terus juga meranahnya banyak, jadi emang karena aku tuh tidak hanya sebagai content creator, aku juga Mhm. nge-MC. Nah, Nah, dari nge-MC itu kan jadi emang pemasukannya itu tidak hanya satu Kak Sesi, jadi pemasukannya kalau bisa pemasukan itu 5 ya 5 sekalian gitu. Mana aku juga pengen ngebangun agensi sih, jadi aku nah, beberapa itu kayak, "Oh minta tolong dong," misal dari Jakarta nih, saya mmm, dari Jakarta minta tolong dong untuk, bantu untuk campaign segala macam. Nah itu iya aku iya iya. diminta tolong karena memang aku sebagai praktisi dan ngerti banget nih caranya bikin Mhm mhm. konten, Iya iya terus iya. ngerti kayak engage yang palsu atau engage yang asli seperti apa, ataupun tips and trick lainnya tuh aku mengerti. Jadi, nganalisanya aku bisa dapat. Nah itu yang ingin aku bangun. Jadi nanti Oke. tim ini aku maksimalin, untuk aku pribadi nanti ada tim lagi untuk yang agensi itu sendiri. Jadi pengen ke arah sana. MC-nya pengen aku kencengin karena udah tidak bekerja lagi, jadi aku tidak akan menolak yang kayak, "Oh ke Bali gas." Dulu kan sampai Vietnam Kak Sesi, Wow, nge-MC sampai Vietnam, itu terus pakai bahasa apa? Jakarta, Bahasa bahasa Indonesia English. oh kirain bahasa Mhm. Vietnam Kak Dona juga bisa ternyata, multi talent sekali. Eng ya. Oke. Dulu aku pernah ke Vietnam 2 kali. Jadi Wow, kayak, oh ya udah aku seneng, aku seneng eksplorasi, jadi kalau mau MC di mana aja aku udah bisa sekarang gitu. Jadi emang kalau dulu tuh agak terbatasi iya sih. karena waktu Kak Dona Waktu sendiri. kerja, betul. Mhm. Jadi sekarang lebih bisa eksplorasi, bisa ke mana aja, Mhm mau mhm. ngonten ke mana pun itu bisa. Jadi Gas. kayak lebih happy aja gitu loh, kayak ya udah ini waktunya untuk berkreasi, bereksplorasi, kita gas terus, gas Oke. banter Gaspol. gitu. Gaspol remblong gitu. Ya semoga aku aminin deh, semoga teman-teman sobat Indium semua kita aminin Iya, semuanya. Semoga ya 2 tahun amin. ke 3 tahun ke depan aku juga Mhm, bayangin sih kalau misal Kak Dona punya agensi gitu ya, karena Kak mmm, Dona cukup tak lihat cukup konsisten. mhm, Jadi kayak misal step by step dari mulai yang mhm, Dona bicara itu segala mhm. macam kontennya kayak Kak Dona tuh nge-build secara halus banget Heeh, menurutku iya, dan cukup konsisten dan semoga apa yang udah Kak alhamdulillah. Dona bangun dari Mhm, sekarang itu bisa membuahkan hasil yang maksimal gitu ya nanti. pastinya. Kita tunggu Kak, mungkin apakah nanti podcast ini masih ada kita tunggu 2 tahun Pasti 3 tahun ke dong. depan. Pokoknya selama Kak Sesi yang mengundang Dona, Dona akan Oh selalu siap. hadir. Asal Kak Sesi loh ya. Iya siap. Harus harus. Bahkan aku sempat bayangin loh Kak Dona Heeh. cocok juga jadi dosen loh kan. Waduh, kayaknya belum sanggup deh. Dosen Kenapa? apa dulu nih? Loh kan banyak nih literasi Heeh. digital bisa, Yuk public speaking bisa, boleh. sosial media bisa, Heeh. bikin konten bisa. Iya, insya Allah mungkin ke arah sana juga bisa. Ada beberapa yang nawarin sih Kak Sesi Iya memang. ya. Ada beberapa pekerjaan yang nawarin untuk memang jadi dosen. Mmm. Tapi aku nggak sanggup Kak Sesi kalau ngambil S3 Oh lagi, gitu. S2 dulu, S2 selesaikan aja dulu. Ini udah lagi ngap-ngapan tesis ya Bun ya. sama Mbak Abi. Mbak Abi mana suaranya Mbak Abi, tesis kita gimana ya? Tesis Tapi di dulu semester berapa nih. sih Kak? Udah mau Udah mau kita selesai ya? harusnya udah mau wisuda ya Mbak Sesi ya? Mbak Sesi sama ya, Mbak Abi ya? Tahun ini ya? Oke. Semester 3. Ya semogalah Kak Dona segera selesai biar Betul. sedikit berkuranglah ya Berkurang bebannya ya. bebannya ya. Yang dipikir ini lumayan. Soalnya Lumayan sih. aku kuliahnya tuh marketing manajemen, jadi tentang pemasaran juga dan itu Oke. relate sama pekerjaan sih. Tapi emang agak garapnya itu agak PR. Oh lumayan ini ya luar biasa di teknik industri, Ya, marketing, konten kreator pula ya. ya nyambung sedikit-sedikit lah Ya ya kita kan. sambung lah. Oh iya Kak Dona, Heeh, mungkin boleh nih juga kasih tips ke sobat oke, Indiom semuanya mhm. gimana sih kalau misal kita tuh mau mulai menjadi seorang konten kreator Kak Dona? Oke, memulai sebagai konten kreator itu bikin konten dulu. Oke. Jangan takut, jangan malu. Kenapa? Karena biasanya orang itu yang takut jadi biasanya gini, "Ah, nanti yang nonton gini, Iya oh iya yang iya. nanti views-nya dikit, oh Mmm. segala macam." Karena kita nggak tahu konten kita itu akan meledak apa enggak gitu loh Kak Sesi. Jadi lebih baik bikin konten, upload dulu, cari masanya dulu, setelah Yes. itu baru dikonsepin gitu. Jadi jangan takut untuk mulai konten dulu. Nah, misal nih kalau udah bikin konten tapi masih sepi gitu ya, Mmm. berarti ada yang salah dengan segmen yang dicari gitu. Oke. Nah, kalau itu berarti
eksplorasi terus, cari yang lagi trending, yang lagi viral, Ya, ya, ngikutin ya. zamannya, ngikutin cara-cara teknisnya, baru deh pasti ketemu. Kayak gitu. Karena Oke. Donna dulu memang dari kayak followers Iya. tuh 12K Kak Sesi, Iya, dulu iya. dari 12K Aku ingat banget loh. Aku heeh. pertama kali ngobrol sama Kak Donna, aku tuh Kan? kayak, wow, beneran Iya. followers-nya meledak. Meledak ya. Jadi Meledak. jadi karena aku main TikTok, aku Heeh. ngikutin zaman terus, aku eksplorasi terus, akhirnya ketemu analisa-analisa Ya, itu, ya, terus ya. aku ngobrol sama teman-teman konten kreator, jadilah ketemu kayak ada polanya gitu. Nah, pola ini udah aku dapetin nih yang bisa aku sharing ke teman-teman gitu. Maka dari itu kan beberapa ada yang nanya tips and triknya Iya, gimana nih Kak iya. Donna. Nah, itu aku sharing aja kayak, oh ya udah ini aku dapetin, teman-teman tinggal bikin. Biasanya tuh yang males tuh bikin Kak Sesi. Iya, konsisten tuh susah banget. Konsistennya bikin sih, sama mungkin tools-nya. Iya, iya. Nah, tools-nya itu menurut aku iPhone-nya udah iPhone aja deh. Iya. iPhone yang X, yang second aja, atau yang Nggak perlu mana yang nggak perlu yang muluk-muluk. mahal-mahal, Mhm. karena dulu aku konten tuh dari 6S, Iya, HP-nya iPhone-nya. sebenarnya tergantung niatnya juga ya. Niatnya, jadi tools apa aja tuh bisa Mhm. dijadikan untuk bikin konten, Oke, gitu. nanti sisanya followers tuh bonus. Ya, bener. Iya, Nanti benar. datang sendiri. Iya, makanya kadang kita kan kalau misalnya udah mikir kayak, "Aku mau jadi seorang konten kreator tapi Mhm, followersku dikit." mhm, Padahal kita nggak sadar sendiri, kita mau mhm. followers banyak ya kita harus rajin bikin konten. Betul. Nah itu dia Biar ya, engage-nya naik biar aja gitu. naik pelan-pelan pelan-pelan pelan. Pelan-pelan terus personal branding, Iya, iya. kencengin kayak gitu. Jadi emang banyak agak kompleks sih Kak Iya, Sesi iya. untuk ngomongin sebuah konten tuh seperti apa supaya impact ke influence ke masyarakat sekitar gitu ya. Bener. Karena emang itu sangat kompleks, kita harus bangun personal branding-nya, bangun juga kolaborasi dengan teman Iya, sekitar. Kayak gitu yang relasinya segala macam. relasi-relasi gitu yang harus kita tingkatin. Nah, Donna memang ingin mulainya ke arah sana gitu. Jadi lebih memaksimalkan sih. Ini udah ada Mhm. nih. Jadi tinggal dimaksimalin lagi supaya bisa makin berkembang Makin lagi, berkembang meledak lagi, makin lagi, meledak. meledak ya. Tapi Kak Don, ini sebelum 2 pertanyaan terakhir, 2 Oke, pertanyaan terakhir deh. aman gak sih? Mau 10 juga Wes, gaspol. kayaknya kalau Kak Dona 2 jam ya siap gitu ya. Kak, tapi bener gak sih kalau misal kita bikin konten kolaborasi sama sesama konten kreator gitu Mhm, ya, yang mereka yang ibarat kata mhm, punya followers yang oke. lumayan, itu juga ngaruh juga nih buat akun kita? Ngaruh ngaruh banget Kak Sesi, ngaruh banget. Pertama, berarti orang itu, oh lagi kerja sama ini, Heeh. biasa, oh klik dulu nih, Ya, biasanya kayak gitu. ya. Setelah diklik nanti bisa, oh dia bisa kalau misalnya seneng dia Mhm. follow, kalau nggak lihat ke konten-konten yang lain. Jadi sebelum kolaborasi pastikan kita tuh udah ada konten-konten sebelumnya. Oke. Jadi nggak kosongan gitu. Jadi lebih ke arah, memperkenalkan sih, nge-branding sih. Biasanya aku sama Oke. teman-teman gitu, aku suka, "Ayo collab collab yuk Mhm, yuk," gitu, mhm. "Ayo main ini di collab aja," nggak masalah sih Kak Sesi. Jadi malah lebih segmennya lebih Lebih makin luas, meluas betul. gitu. Makin Lebih meledak. makin meledak lagi, meledak ya. Oke. Iya, makanya aku juga penasaran Gitu. makanya sekarang tuh kalau misal kita berpikirnya negatif, pasti orang mikirnya, "Ah, cuman panjat sosial." Bener Padahal bener. sebenarnya kita emang pengen nambahin lagi nih segmen kita Betul dan betul. segala macamnya. Luasin jadi lebih ngarah ke filtering teman-teman yang mau collab sih. Iya, Ada iya. beberapa orang juga nggak mau collab kayak ngerasa, "Oh lu panjat sosial banget sama gua," Mhm. gitu. Aduh, Aku nggak pernah mikir kayak gitu ya Kak Sesi, karena walaupun misal teman yang collab itu, tidak seberapa followers-nya gitu, iya, aku iya. ngerasa kayak pasti ada value yang Betul, diambil tidak hanya di followers aja gitu. betul, Aku betul. sering kolaborasi sama teman-teman yang baru-baru bikin konten tuh aku seneng banget, "Nggak apa-apa collab aja," aku selalu kayak gitu. Jadi kayak kita belajar, nambah temen, nambah value, nambah cerita, kayak gitu. Jadi memang bisa kali aja ada ilmu atau istilahnya pelajaran yang bisa diambil dari Iya. pengalaman mereka gitu sih. Karena aku biasanya kayak gitu Kak Sisi, aku Mhm, selalu nanya ke mhm, teman-teman, mhm. contoh, tahu nggak sih yang kontennya Ruce Ruce Iya, Mama Ebra itu ya, oke. aku selalu sharing tuh Iya, gimana iya, sih iya. kontennya segala macam, manajer dia segala macam gitu-gitu. Aku selalu kayak curhat gitu. Terus ada temen aku di Jogja itu Iya, Joko ya, asli Joko itu aduh ya? Mas Joko, tuh aku nanya gitu, "Oh kontennya gimana gimana gimana?" Jadi dia malah suka, "Oh aku malah suka nih kalau yang kita diskusi masalah perkontenan," gitu. Iya, Ah, bukan yang malah saingan kan ya? enggak, malah kita merasa kayak berkolaborasi. Iya, Beda iya. ya kompetitif dan kolaborasi. Kalau sekarang tuh zamannya adalah kolaborasi Kak Ya udah Sisi, nggak zaman sih nggak kayak zaman saling sikut-sikutan sama nggak lain, zaman udahlah banget. rezeki udah diatur ya Kak Betul Dona ya. betul. Ya aku percaya Kak Dona nggak cuma Dona bicara, Dona baik Eee, hati, ini aku wah tambahin 1 hashtag gitu ya.
luar biasa loh Ada dari ya cara gitu ya. iya, karena kayak Amin. aku ngeliat dari Kak Dona yang begitu tulusnya kalau mau berbagi sama followers segala macamnya itu kayak Mhm. aku ngeliat kayak ya dari situlah kenapa followers itu kayak sampai sekarang masih bertahan untuk follow segala macam bahkan kayak masih memberi apresiasi karena Mhm. Kak Dona pun juga setulus itu membuat Mhm. kontennya kan kita kan kerasa ya Kak ya. Mhm. Kadang tuh kita followers tuh misal mungkin Kak Dona nggak kerasa karena Kak Dona yang bikin. Ah. Kita yang ngeliat tuh kayak ah ini kontennya cuman Aku buat jadi penasaran konten yang mana yang menurut Kak Sesi ini yang paling menyentuh? Aduh aku sampai gelegaan. ada puasa ya, ada buka puasa nih. Nanti Banyak sih di-skip Kak. ya. Banyak sih, maksudnya kayak walaupun misal ibarat kata misal Kak Dona yang nggak biasanya main bola, terus aku Oke. tiba-tiba lihat Kak Dona main bola tuh kayak aku ngelihatnya Kaget ya? positif aja, Oh, bukan oke. yang kayak aku ngelihatnya, ah nih orang emang pengen coba ini, coba itu. Karena Kak Ah, Dona bikinnya emang pure emang Kak Dona mau olahraga, iya pengen benar main benar. seru-seruan. Benar benar Kan benar. kadang ada orang yang kayak bikin nggak tahu ya, mungkin Heeh. penilaian orang kan juga subjektif Beda-beda, ya. heeh. Ada yang ngerasa cuman, ah ini cuman demi viral, Heeh, demi iya iya konten iya. segala macemnya. Nah itu Lebih ke seru-seru sih itu. Karena iya, aku waktu itu diajakin main bola itu kan, mhm, "Kak Dona nggak apa-apa ikut aja gitu, nanti live streaming." "Oh oke, gaspol," gitu. iya iya. Terus pas main ternyata teman-teman, ya udah main aja terus aku ada kesempatan buat ngegolin karena basicnya olahraga, jadi kuat Iya. larinya. Ya udah ngegolin ngegolin malah rame. Terus itu Jadi ngegolinnya nggak jadi cuma tomat sekali, sekarang. ngegolinnya 2 kali, malah makin rame, makin viral, "Duna Duna Duna," kayak gitu. Terus lucu banget komentatornya, gila ini komentator bagus banget gitu. Sampai yang bener-bener momen-momen yang teman-teman lari-lari tuh dikomentari gitu loh, dan aku Eee, ternyata baru tahu kalau bola itu seseru itu gitu. karena udah nyemplung, Udah baru tahu nyemplung, kalau wah kan gaspol lagi ya toh. Nanti iya, akan ada lagi nih Kak sesi, nanti ada badminton, ada apalagi yang nanti kita ingin menggait teman-teman, musisi, influencer, terus konten kreator, terus ada pembisnis juga entrepreneur, semuanya ingin kita gabungin jadi satu itu, keren sih. supaya istilahnya berkarya bareng, Nah itu gitu. Kak. Kak sesi mau ikutan? Oh boleh lah, Boleh. nanti kita tunggu ya Oke. undangannya. Aduh olahraga tuh lumayan rada berat ya Bun ya. Eh, Menyemangati itu udah oh sebagian iya boleh boleh, loh. nanti aku timburi aja sama tim-timku di Wah, sini. sip, ditunggu. Oke, dan mungkin Mhm. terakhir nih Kak Dona, Oke. boleh nggak kasih pesannya buat Sobat Indiom semuanya yang mungkin pengen jadi konten kreator atau mungkin kalau misal mau mulai tuh harus dari mana dulu nih Kak Dona? Oke, kalau menurut aku mungkin ada kalimat kayak ini ya, "Fake it until you make it." Yes. Jadi bener-bener kalian itu maksimalin, kayak berpura-pura aja sebagai konten kreator yang Mmm, nantinya ternyata ke arah sana sebagai konten kreator yang beneran gitu. Jadi menurut aku kita harus tetap bermimpi ya, gitu, bermimpi targetnya apa, pengen pencapaiannya apa gitu, pengen berkolaborasi dengan siapa, target-targetnya itu ditulis aja, kali aja kesampaian. Karena aku ngerasa aku mempelajari kayak, law of attraction Kak iya Sesi. iya iya, Jadi kayak, pikiranku itu adalah sumber dari, energi yang aku dapetin selama ini. Jadi mmm, kayak misalnya nih contoh aja, oh aku mau pemasukan 30 digit gitu, iya. 30 digit, 2 digit Banyak ya sebesar Kak, 30 sampai pocong tiga nih. puluh 30 juta Iya misalnya, iya iya. amin loh ya. Amin amin Terus amin. ternyata kesampean gitu. Nah, Karena kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba rezeki datang rezeki bener. datang rezeki datang. Jadi lebih baik kayak lebih ke mindset-nya ke positif aja sih gitu. Kita ubah positifnya tadi untuk bisa menjadikan sesuatu yang maksimal gitu Kak Sesi. Kalau dari aku sih kurang lebih gitu Kak Sesi, karena selama ini aku seperti itu sih orangnya. Iya Jadi iya. lebih kayak targeting mimpinya apa, pengen seperti apa, itu aku detailin satu-satu dan ternyata kecapean semua Alhamdulillah achieve alhamdulillah. semuanya. Nah itu dia nih Sobat Indiom. Nah jadi mungkin kalau misal kalian masih tanya terus nih Kak Dona tipsnya apa segala macam. Sebenarnya Kak Dona tuh selalu sharing di Instagramnya bahkan Iya, hari ini nih spesial Kak Dona nggak cuma sharing tentang tips tapi juga kasih mhm, segala macam insight menjadi content creator. betul sekali. Dan semoga nih Kak Dona obrolan hari ini tuh bisa bermanfaat dan Pastinya juga masih banyak teman-teman semuanya yang merasa terbantu nih dengan Kak Dona bicara. iya, Aku sangat mendukung nih oke. hashtag Kak Dona. Jadi semangat nih, jadi Jadi semangat. semangat lagi dan juga teman-teman semuanya yang mungkin masih belum mulai dari Mhm, sekarang segala betul. macamnya bisa segera dimulai karena Kak Dona support dan mungkin kalau misal ada yang masih bingung Kak Dona juga nerima DM juga loh. Boleh, tanya-tanya banyak sekali Kak Sesi yang Nah nanya-nanya. itu Jadi makanya kayak aku feel free banget yes. untuk teman-teman tanya dan aku bantu, apalagi untuk UMKM itu Ya juga ya. aku selalu bantu. Jadi ada kayak, khusus banget buat UMKM aku bantu untuk nge-up di sosmed aku gitu. Jadi Nah, emang kita bantu sih sama lain gitu, sesama konten kreator, pengusaha segala macam kita saling bantu. Apalagi teman-teman yang baru mau mulai nah itu dia tuh gitu. kan. Kak Dona nggak cuman Dona bicara tapi Dona baik hati tadi yang saya bilang ya. Jadi buat sobat Indium semuanya yang mau Amin. cari banyak insight silahkan boleh mampir ke sosial media Kak Dona gitu ya. Pastinya Karena Kak Dona share semuanya di situ mhm.
Dan juga terima kasih banyak nih Kak Dona Terima sudah mampir hari kasih ini, Kak luar biasa ya. Sesi. Kita cuap-cuap ngopi bareng ya. Luar biasa banget walaupun bulan Ramadan gitu ya, kita udah berbuka puasa tapi kita mau tetap sharing nih buat sobat Tetap IndiHome semangat semuanya. pastinya. Dan jangan kapok, kita undang ke sini Kak Dona. Pasti Kak Sesi. Nanti kita akan ngobrolin lagi banyak hal seru dan juga pastinya menarik bareng Kak Dona. Kita tunggu aja kontennya, ayo kita ramein di kolom komentar. Kira-kira Siap. harus ngobrol apa aja nih sama Kak Dona. Dan mungkin sebelum kita tutup Kak Dona, Heeh. karena kita cuap-cuap sambil ngopi, kita boleh cheers dulu nih Oh Kak Dona. boleh. Oke deh. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan tetap nonton segmen kita di Cupi, cuap-cuap sambil Ngopi. ngopi. Yeay, aktivitas tanpa batas ya. Yoi, thank you. Dadah. Cupi, cuap-cuap sambil ngopi.